bermain itu anak-anak akan terstimulasi aspek perkembangannya. Jadi kayak sosial emosional, nanti bermain bersama teman, kemudian fisik motoriknya, kemudian kognitif, aspek agama juga seni. Jadi sebagai seorang ibu itu kan juga harus mendampingi putra-putrinya, mengantarkan sampai paling tidak di jenjang pendidikan sampai sukses seperti itu. Jadi di sekolah kita juga sebagai ibu, karena pengganti ibu dari anak-anak kami. Sepertinya hati saya tetap di guru TK deh Mas Amir. Kenapa tuh, Bu? Tidak bisa berpindah ke lain hati. Kenapa tidak mau pindah ke guru SD? Kenapa ya? Karena anak-anak TK itu kompleks ya. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri gitu. Mulai dari ada yang nurut banget, ada yang pendiam banget. Saya salut banget kepada guru-guru SD, guru-guru TK, karena mereka, beliau-beliau itu luar biasa. Saya melihat tanggung jawabnya besar banget. Kadang-kadang kan soalnya maaf ya, kalau misalkan kita di SMP misalkan, loh ini kok belum bisa baca dengan lancar ya, ini kok tulisannya agak buruk rupa ya, mohon maaf. Ini pasti guru SD-nya ini pasti guru TK-nya ini, gitu kan pasti kan gitu. Ada beberapa argumen-argumen dari oknum-oknum tertentu yang mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali kepada pemirsa-pemirsa kita semua yang ada di sana, dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk selalu bersama kami di Edugiri Podcast PGRI Kabupaten Gresik. Ngobrol edukatif, dampaknya positif. Dan kali ini saya ditemani oleh Ibu Lilis Utaminingsih SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mas Hami. Ini sebenarnya sudah siang, tapi kita semangatnya harus tetap pagi ya, Bu. Pagi. Luar biasa. Nah, Ibu Lilis Utaminingsih ini siapa sih kira-kira? Mungkin banyak yang masih belum mengenal Ibu Lilis. Silakan Ibu, boleh berkenalan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mas Hamim atas waktunya. Terima kasih juga sudah diundang di podcast Edugiri PGRI Kabupaten Gresik. Perkenalkan, saya Lilis Utaminingsih SPD. Saya mengajar di TK Gria Kencana 2, Driorejo, Gresik. Oh, Ya. jauhnya di Driorejo. Betul, Mas Wow, Hamim. dan kali ini kita sedang berada di atas kayangan. Bukan. Sekarang kita ada di ruang podcast PGRI Kabupaten Gresik ya, Ibu Lilis. Baik, Gitu. Ibu Lilis ini mengampu jenjang apa ya, Bu? Saya mengajar di kelompok A. Wow, Iya. kelompok ini berarti taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak, betul. Wah, sudah berapa lama, Ibu? Saya mengajar dari tahun 2009, Mas Hamim. Saya masih Berarti berapa ya? Sekitar Saya masih kelas 17 9 tahun. atau Ibu. Iya. 17 tahun sudah mengajar anak-anak di TKA. TKA pernah, TKB pernah juga. Iya. Wah, ini menarik nih karena saya sebenarnya belum pernah tahu dan belum pernah terjun ke taman kanak-kanak. Tuh. Kira-kira kalau di taman kanak-kanak, Bu, anak-anaknya itu gimana sih? Yang saya tahu pasti tantrum, maaf, ngompol, maaf nanti suka teriak-teriak, maaf nanti kalau ada ibunya, mama gitu. Iya, betul. Begitulah tantangannya menjadi guru TK ya Mas Hamim. Banyak sekali yang harus di manajemen dengan baik. Ya, salah satunya itu tadi mengelola emosi. Jadi kalau ibu gurunya sedang mungkin kurang baik ya hatinya, tapi tetap di depan anak-anak harus tampil ceria dan bahagia. Wah, luar biasa, harus selalu senyum berarti ya, Bu ya. Iya, betul. Kalau nggak senyum anaknya nanti takut kabur. Gitu. Kemudian juga seperti Mas Hamim katakan tadi, misalkan anak-anak tantrum, itu juga bagaimana caranya supaya kami sebagai guru TK itu bisa mengurangi tantrumnya, kemudian mengalihkan ke kegiatan bermain. Nah, kalau Harus bermain. Betul. Maksudnya bermain di sini kalau taman kanak-kanak itu kegiatan belajarnya sambil bermain. Bermain sambil belajar. Kenapa kok dengan bermain? Karena dengan bermain itu anak-anak akan terstimulasi aspek perkembangannya. Jadi kayak sosial emosional, nanti bermain bersama teman, kemudian fisik motoriknya, kemudian kognitif,
aspek agama juga, seni juga, termasuk Banyak ya, semuanya. Bu. Betul Mas Ami. Maaf ya, kalau di mata pelajaran, kalau saya kan guru mata pelajaran nih, Bu. Iya. Kalau guru mata pelajaran kan fokusnya pada kompetensi-kompetensi tertentu yang harus Betul. dicapai oleh murid. Iya. Itu nanti laporannya di rapor juga tentang kompetensi itu. Kalau di TK, seingat saya kan tidak ada kompetensi. Betul. Kalau maaf kalau saya Iya. salah loh, Bu. Tapi sepertinya banyak gitu ya, Bu. Kayak yang tadi panjenengan sebutkan ada psikomotorik, ada apa-apa gitu. Itu gimana, Bu, sebenarnya? Kalau Betul. misalkan sistemnya di taman kanak-kanak itu bagaimana? Kalau di taman kanak-kanak yang dinilai kan bukan akademik ya, maksudnya nilai dengan angka tidak, tetapi sesuai dengan aspek perkembangan anak seperti yang saya sebutkan tadi. Ada fisik, ada motorik, kemudian ada sosial emosional. Itu dicapai dari tingkatnya masing-masing. Jadi setiap perkembangan anak, setiap anak kan berbeda, Mas Hamim. Belum tentu sama. Kadang ada yang kita lihat, kita berikan asesmen di awal sebelum kita masuk kelas. Jadi kemampuan anak-anak ini lebih menonjol di mana. Kemudian kita berikan stimulasi sesuai dengan kelebihannya masing-masing. Jadi diferensiasi pembelajaran seperti itu. Berarti laporan hasil belajarnya juga nanti berbeda-beda. Betul. Untuk pencapaian hasil belajar itu ada MB mulai berkembang, kemudian berkembang sama dengan sesuai kegiatan harapan. project gitu ya, Iya, Bu. seperti itu. Jadi, dan berkembang sangat baik. tapi memang gitu. sudah ada indikator-indikator Ada tertentu. indikator-indikatornya seperti itu. Saya pikir setiap anak ada tadi panjenengan menyatakan bahwa ini berbeda, diferensiasi, maka nanti laporan hasil belajarnya juga berbeda. Dengan deskripsi-deskripsi yang berbeda tanpa ada indikator itu tadi. Tetap ada indikator. Tetap ada indikatornya, semuanya ada, semua aspek perkembangan itu semuanya dinilai. Cuman perkembangan dari setiap anak kan nanti berbeda. Nanti ada yang sudah berkembang sesuai harapan, ada yang belum berkembang. Nah, itu yang membutuhkan stimulasi lebih besar ya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Kalau tantangannya Bu Lilis sendiri untuk menghadapi anak-anak taman kanak-kanak yang betul. zaman now ini gimana, Bu, kira-kira? Ya, kalau sekarang kan guru dituntut untuk lebih kreatif ya, Mas. Jadi tidak melulu hanya dari lembar kerja. Nah, seperti itu. Jadi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, kita harus memanfaatkan produk digital. Jadi kita membuat seperti media pembelajaran interaktif. Kita di papan interaktif digital itu ya. Kita Gimana itu? Gimana itu? Dari Bu? pemerintah ya. Kalau saya mengajar di SMP menggunakan papan interaktif digital itu kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Nah, kalau taman anak-anak gimana? Bu? Betul, mereka juga sangat antusias, Mas Hamim. Mereka sangat senang sekali. Bu Guru, kapan kita belajar dengan, kalau mereka bilang sih TV besar gitu. TV besar, betul, karena besar. Ya, jadi kita menciptakan media pembelajaran yang lebih asik gitu buat anak-anak. Yang paling gong menurut Bu Lilis membuat media pembelajaran interaktif yang paling gong bagi anak-anak itu saat mengajarkan apa, Bu Lilis? Ya, kalau saya yang kemarin ini sesuai dengan yang sudah saya buat dan saya ikut lomba kemarin, Mas ya, Anugerah Guru Prima itu. Oh, iya. Saya menggunakan media pembelajaran interaktif untuk memperkenalkan anak-anak tentang kebudayaan lokal Gresik. Ya, jadi tentang makanan khas Gresik, kemudian jajanan, kebudayaan, terus tempat wisata religi yang ada di Gresik. Jadi kemarin itu Bu Lilis membuat media pembelajaran itu yang membuat gong banget. Anak-anak seneng banget tuh belajar seneng itu. Banget mereka belajar. Kira-kira karena apa, Bu? Mereka seneng banget. Karena mereka bisa melihat langsung dari media pembelajaran itu. Kalau sebelumnya kan hanya buku aja, hanya berupa gambar. Nah, itu hanya monoton. Jadi anak-anak kurang, aduh apa sih ini gitu. Dan kendala di anak TK juga kan untuk literasi kan belum sepandai untuk membaca kalimat panjang, Mas Hamim. Jadi kalau menggunakan media pembelajaran interaktif itu mereka sangat senang sekali, dan di situ juga ada suaranya. Ini makanan khas Gresik, di situ ada mereka belajar membaca, kemudian mendengarkan suara. Misalkan nasi krawu khas Gresik, bentuknya seperti ini, nanti dimunculkan fotonya seperti itu. Jadi imajinasinya mereka terbantu dengan adanya media pembelajaran interaktif itu ya, Bu ya. Wah, luar biasa.
Nah ini ngomong-ngomong nih tentang ajang yang diikuti Bu Lilis, saya juga turut mendengar bahwa ternyata Bu Lilis mendapatkan predikat juara harapan dua di tingkat provinsi. Wah, keren sekali. Wow, luar biasa. Ya kali ini kita bersama-sama di Edugiri Podcast, PGRI Kabupaten Gresik, ngobrol edukatif, dampaknya positif. Dan karena kita bertemu dengan orang-orang hebat, guru-guru hebat di Kabupaten Gresik, salah satunya dengan Bu Lilis ini, kita bisa berbagi. Nah, gini Bu, itu kan media pembelajaran interaktifnya kan sudah ada tuh. Betul. Apakah kira-kira saya nih kalau misalkan mau mengajar taman kanak-kanak, mungkinkah ada proyek apa gitu saya ke taman kanak-kanak, Bu Lilis, boleh nggak saya pinjam media pembelajaran interaktifnya gitu? Tentu boleh Mas Amim, karena media pembelajaran itu bisa kita gunakan fleksibel ya. Mungkin materinya juga bisa diubah sesuai dengan kebutuhan di sekolahnya masing-masing. Ini juga saya imbaskan ke sekolah saya, ke guru-guru yang lain, kemudian ke tingkat gugus dan di IGTKI kecamatan. Seperti itu, kita berbagi praktik baik tentang media pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi boleh lah kalau mau nggak harus di sekolahnya Bu Lilis ya. Betul. Boleh diadopsi berarti nih? Boleh. Oh tapi jangan lupa harus izin. Iya. Karena ini isu yang sensitif ya kayaknya ya Bu ya. Banyak sekali ide-ide yang berkeliaran yang dibagikan oleh guru-guru hebat di Indonesia. Tetapi kadang-kadang juga mereka mengakuinya. Ini yang agak gimana gitu. Betul. Saya sendiri melihatnya sedikit prihatin sih. Kita boleh adaptasi atau mungkin ATM ya. Jadi Bu Lilis berarti tidak ada masalah dengan itu? Tidak ada masalah. Boleh ya Bu ya? Iya. Begitu. Nah, kira-kira Bu Lilis, tantangannya lagi nih menjadi guru TK terkait keterlibatan orang tua. Kalau yang namanya taman kanak-kanak itu kan pasti orang tuanya berkecimpung 100% betul, saya melihatnya. Iya, betul, tidak mungkin lah anak-anak itu langsung berjalan sendirian pergi berangkat sekolah dan lain sebagainya. Tidak seperti anak SMP atau SMA yang sudah bisa mandiri gitu. Tapi kalau taman kanak-kanak orang tuanya kan pasti terlibat. Kira-kira nih apa yang terjadi selama 17 tahun Bu Lilis mengajar? Ya banyak pengalaman ya Mas Hamim, karena anak TK itu perlu sekali bimbingan dari orang tua. Jadi kita pihak sekolah juga harus membuat komunikasi yang aktif ya dengan orang tua. Kita harus bersinergi, kita harus membuat visi yang sama agar anak-anak itu tercapai tujuannya. Jadi kalau misalkan disiplin itu diterapkan juga di rumah, maka di sekolah juga akan sama, anak-anak berlaku juga sama seperti itu. Di rumah kuat, di sekolah kuat. Betul, jadilah karakter yang kuat, begitu ya? 100% betul. Jadi komunikasi dengan orang tua, antar sekolah dengan orang tua itu sangat penting. Senang banget pasti ya Bu ya, ketemu dengan orang tua yang begitu banyak, yang beragam, kemudian berbagi ide. Kira-kira apakah semuanya, kalau di TK, apakah semuanya dari guru TK atau mungkin dari orang tua? Bu, saya tuh pengen anak saya ini loh Bu. Saya tuh pengen anak saya pintar nyanyi atau mungkin pintar nari. Bu, ayo bikin program gini dong Bu, atau apa-apa gitu. Biasanya ada nggak Bu yang kayak gitu? Ada, biasanya ada ide-ide dari orang tua. Karena anaknya ya seperti Mas Hamim katakan, anak saya lebih cenderung ke sini Bu. Apakah ada nanti kegiatan untuk meningkatkan kemampuan anak saya? Bolehlah, itu nanti kita setiap awal sebelum ajaran baru kan kita menyusun kurikulum Mas. Jadi kita juga melibatkan orang tua. Jadi kegiatan apa saja yang akan kita lakukan 1 tahun ke depan, seperti itu. Wah, saya tuh paling suka kalau misalkan akhir tahun tuh, hafla akhirus sana biasanya. Kalau di desa-desa kan namanya hafla akhirus sana gitu. Itu biasanya kan anak-anak TK, anak-anak PAUD gitu kan semuanya memakai baju yang cantik dan cakep, menampilkan tarian-tarian Indonesia, entah bernyanyi atau apapun itu. Itu kayak sesuatu yang seneng banget gitu, Bu. Nah, itu kira-kira peran orang tua dan peran gurunya seperti apa? Iya, betul. Seperti ini kan sudah mendekati akhir tahun ajaran nih. Udah persiapan berarti nih, Bu? Sibuk-sibuk nih. Jadi kita juga berkolaborasi dengan orang tua tentunya untuk melatih anak-anak apa nanti yang akan ditampilkan pada waktu pentas seni di akhir tahun ajaran. Seperti itu, ada yang dibagilah tugasnya Mas antara gurunya nanti misalkan melatih apa, nanti orang tua yang bersedia membantu bolehlah dilatih apa seperti itu. Jadi nanti jadi orang tua juga bisa melatih gitu, Bu? Betul Mas Hamim. Jadi keterlibatan orang tua itu sangat besar. Dan baru tahu saya ya. Begitu. Soalnya kalau saya ingat-ingat saya dulu
kayaknya emak saya di rumah saja. Dia belum terlibat gitu ya. Ya, Beda zaman mungkin pada ya, Bu, zamannya, ya. betul Mas Amim. Yang saya tahu pokoknya, nah ini Bu, momen yang paling buat saya seneng banget ketika di TK adalah makan bersama. Nah, itu seneng banget gitu. Kira-kira di TK sekarang masih ada nggak ya kayak gitu? Masih ada Mas Amim, kalau di sekolah saya masih ada. Jadi setiap bulan itu sudah ada jadwal rutin makan bersama. Jadi nanti menunya kita juga kolaborasi dengan orang tua. Nanti orang tua yang bersedia memasak, misalkan menunya ini, seperti itu. Nanti orang tua yang menyiapkan, jadi tinggal ke sekolah dan menunya makan itu kita prasmanan seperti itulah. Kenapa kok prasmanan? Kita melatih anak-anak untuk mandiri. Ya, pertama mandiri, kemudian belajar antri. Ya, kemudian yang ketiga belajar makan dengan baik dan benar, seperti itu. Prasmanan ya Bu. Kalau zaman saya sudah ada tuh satu piring Sudah isinya disiapkan. soto. Paling suka kalau dapat lontong sama soto. Enak banget itu rasanya. Sampai sekarang kalau dengan soto saya selalu ingat, wah di TK. Di TK, Gitu. betul ya. Karena itu tadi kita melatih anak-anak untuk mandiri. Jadi mulai mengambil sendiri makanannya, kemudian membawanya bagaimana supaya tidak tumpah kalau makan, seperti itu. Nah, ada satu momen lagi nih Bu. Saya ingat kalau tidak salah, saya pernah ke Radio Republik Indonesia RRI ya gitu. Iya. Kira-kira apakah aktivitas itu masih ada ya untuk anak-anak zaman sekarang? Kan sekarang kan zamannya lebih digital ya. Ada yang langsung aja deh mungkin. Atau mungkin besok bisa diajak ke sini ya Bu ya. Betul gitu. Mas Amim. Kalau untuk ke RRI sepertinya sekarang anak-anak kan kurang apa ya? Karena radio memang iya. mungkin sudah zamannya ya, perkembangan zaman ini sudah sekarang lebih ke digital ya. Jadi semuanya sudah ada di HP. Anak-anak melihat informasi dari HP seperti itu. Dan untuk RRI juga sepertinya kurang ya untuk programnya. Jadi tidak ada kunjungan ke RRI. Beda ya Bu. Itu, Tapi mungkin kira-kira ada nggak? Kan tadi kan Bu Lilis juga mengatakan bahwa digitalisasi pembelajaran kan di pembelajarannya Bu Lilis bersama dengan anak-anak TK. Ada nggak tugas-tugas kayak kalau saya nih di SMP kadang, ayo silakan buat pidato nanti direkam, diupload di sosial medianya masing-masing gitu. Kalau anak-anak TK ada kayak gitu nggak ya? Belum lah Mas, belum seperti itu. Anak-anak dikasih tugas masing-masing untuk membuat digital itu tidak. Tapi kita melibatkan anak untuk memperkenalkan pembelajaran digital. Jadi ya fasilitas yang ada di sekolah kita kan orang-orang manfaatkan. tuanya gitu loh Bu biasanya. Ayo Bu buat video gini Bu biar anak saya nanti kelihatan gitu. Sudut pandang saya mama banget ya Bu hari ini ya Bu ya, kelihatan banget bahwa kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak di taman kanak-kanak itu antusiasnya luar biasa ketika melihat anaknya wah gitu, seneng banget gitu. Nah Bu Lis, pengalaman terburuk deh kali ini. Kita fokus ke pengalaman terburuk Bu Lilis. Selama 17 tahun mengajar di taman kanak-kanak, ada nggak pengalamannya sedih gitu? Pengalaman terburuk apa ya? Ya paling menghadapi anak-anak aja. Kadang ada yang sangat tantrum, jadi tidak berhasil gitu Mas Hamim, membujuk atau mengalihkan perhatian anak-anak untuk kembali ceria. Nah itu yang gimana rasanya seperti kegagalan yang aduh gitu Mas Amim. Jangan menangis ya Bu ya. Udah berkaca-kaca loh Bu Lilis. Saya kan jadi bingung gimana saya yang ini nanti ya. Saya kan nggak bisa. Ayo jangan bersedih gitu. Saya nggak bisa membayangkan kalau saya mengajar TK bagaimana ya Bu. Pasti takut mungkin ya anak-anak ya. Ini guru seperti apa gitu. Wah luar biasa ya Bu Lilis. Ya udah deh Bu Lilis, kita main game aja ya. Iya. This or that. Jadi nanti saya akan memberikan 2 pilihan kepada Bu Lilis. Bu Lilis tinggal pilih aja dan nanti menyampaikan alasannya apa. Sudah siap nggak Bu Lilis? Siap. 1, 2, 3. Jadi ibu atau jadi guru? Wow. Jadi ibu? Jadi ibu? Iya. Mengapa? Jadi ibu itu sekaligus jadi guru Mas Hamim. Iya. Jadi sebagai seorang ibu itu kan juga harus mendampingi putra-putrinya, mengantarkan sampai paling tidak di jenjang pendidikan sampai sukses, seperti itu. Jadi di sekolah kita juga sebagai ibu, karena pengganti ibu dari anak-anak kami gitu. Jadi perlakuannya harus tetap baik, sabar. Jadi menganggap
murid-murid itu sebagai anak sendiri, seperti itu Mas Amin. Wow, jadi ibu ternyata ya. Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya Bu. Menurut ibu nih, mengajar di dalam kelas atau di luar kelas? Kalau untuk sekarang, anak-anak lebih senang belajar di luar kelas. Kenapa tuh Bu? Kenapa? Karena mereka bisa langsung melihat alam sekitar, Mas. Jadi pembelajaran itu dilihat secara langsung. Kalau hanya di dalam kelas itu biasanya kita kan hanya materi saja, melulu materi. Itu anak-anak cepat bosan. Kalau diajak keluar melihat lingkungan sekitar, oh ini loh anak-anak ciptaan Tuhan itu apa saja gitu. Ada pohon-pohon. Kemudian kita melihat, kalau pagi hari kita ajak jalan-jalan tuh senang sekali Mas Amim, bisa melihat matahari terbit, kemudian ada sekitarnya itu ada burung, ada hewan-hewan peliharaan di sekitar, itu mereka sangat tertarik Enjoy banget gitu ya Bu, menikmati gitu ya Bu. Luar biasa. Oke, yang terakhir Bu, selamanya jadi guru SD, selamanya jadi guru TK atau jadi guru SD lah pindah? Sepertinya hati saya tetap di guru TK deh Mas Amir. Kenapa tuh Bu? Tidak bisa berpindah ke lain hati. Kenapa tidak mau pindah ke guru SD? Kenapa ya? Karena anak-anak TK itu kompleks ya. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri gitu. Mulai dari ada yang nurut banget, ada yang pendiam banget, ada yang sangat aktif, kemudian ada yang sedikit-sedikit tantrum. Nah, itu tantangannya. Bagaimana supaya kita bisa membuat kondisi kelas itu kondusif dengan berbagai karakter anak yang berbeda-beda itu tadi. Kayaknya kalau masakan itu bumbunya lebih sedap di TK gitu ya Bu, daripada di SD gitu. Kalau pendapat saya sih seperti itu. Ya. Baiklah, ternyata Bu Lilis masih setia menjadi guru TK selamanya. Gak apa-apa Bu, saya salut banget kepada guru-guru SD, guru-guru TK, karena beliau-beliau itu luar biasa. Saya melihat tanggung jawabnya besar banget. Kadang-kadang kan soalnya maaf ya, kalau misalkan kita di SMP misalkan, loh ini kok belum bisa baca dengan lancar ya, ini kok tulisannya agak buruk rupa ya, mohon maaf. Ini pasti guru SD-nya ini pasti guru TK-nya ini, gitu kan pasti kan gitu. Ada beberapa argumen-argumen dari oknum-oknum tertentu yang mengatakan seperti itu. Padahal saya melihat bahwa seperti Bu Lilis dan guru-guru TK yang lain itu sabar sekali, kemudian mengajar dengan hati. Kalau kami kan sudah ada kompetensi yang lain yang sudah ditentukan yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau guru TK sepertinya selain kompetensi atau indikator-indikator tertentu yang harus dicapai oleh muridnya, tapi mereka juga membangun karakter yang lebih dasar, lebih mengakar gitu. Iya betul Mas Amin. Nah, kira-kira harapan dan pesan Bu Lilis kepada teman-teman guru TK yang ada di Indonesia ini bagaimana? Silakan. Baik, pesan saya, menjadi guru TK itu adalah panggilan hati. Jadi sebisa mungkin kita usahakan kita tetap tampil prima, selalu tersenyum dan ramah di depan anak-anak. Seperti itu. Apapun kondisi kita tetap harus menjaga hati kita untuk anak-anak kita tercinta. Wah, luar biasa. Baiklah, terima kasih banyak Bu Lilis. Senang banget saya hari ini bisa bertemu dengan Ibu Guru TK yang luar biasa. Baik, terima kasih Bu Lilis. Senang banget saya bisa bertemu dengan Bu Lilis. Pagi hari ini kita ketemu dengan salah satu guru hebat di Kabupaten Gresik yang mengajar di jenjang TK. Dan tentunya kesempatan ini bisa kita dapatkan bersama-sama di EduGiri Podcast PGRI Kabupaten Gresik. Ngobrol edukatif, dampaknya positif. Terima kasih banyak ya Bu Lilis sudah mampir ke sini. Ditunggu lagi nanti. Saya doakan semoga di tahun ini prestasinya makin gemilang, makin bercahaya dan makin menyala. Wow. Dan saya juga berdoa semoga anak-anak didik Bu Lilis menjadi insan-insan yang berkah, penuh dengan kesuksesan. Terima kasih banyak Bu Lilis. Terima kasih banyak.